Pernah kebayang nggak sih ada sebuah buku panduan yang isinya 7 strategi spesifik supaya pernikahan langgeng dan bahagia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku dari Indonesia yang isinya persis seperti itu. Isinya adalah resep bagi para istri biar makin disayang suami. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Gimana sih caranya biar api asmara dalam pernikahan yang mungkin udah mulai redup bisa nyala lagi? Buku yang mau kita bahas 7 strategi istri agar disayang suami, coba nawarin jawaban yang runut dan terstruktur buat masalah ini. Jadi, menurut buku ini, jawabannya ada di 7 strategi spesifik. Tapi ini bukan sekedar tips-tips biasa loh. Panduan ini ngasih pendekatan yang lebih dalam yang katanya sih berlandaskan pada ajaran agama. Oke, mari kita lihat satu persatu strateginya. Oke, biar gampang, kita bakal bedah 7 strategi ini ke dalam 3 pilar utama. Kita mulai dari pilar pertama, yang paling kelihatan, yang paling fisik. Ini adalah tentang gimana seorang istri bisa memikat panca indera suaminya, terutama soal penglihatan dan penciuman. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Nah, ini menarik banget. Panduan ini bener-bener ngebedain penampilan istri di depan umum sama di depan suami. Kalau di luar rumah, istri dianjurkan buat tampil sopan dan tertutup. Tapi, begitu di rumah, khusus buat suami, dia didorong buat tampil seksi dan semenarik mungkin. Beda banget kan? Kenapa sih harus begitu? Nah, buku ini ngasih landasan agamanya dengan mengutip sebuah hadis. Jadi, menjaga penampilan biar suami seneng lihatnya, itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi dianggap sebagai sebuah tugas penting yang dipercaya bisa membuka pintu kebahagiaan rumah tangga. Oke, dari mata turun ke hidung. Ternyata soal wewangian ini juga penting banget loh. Panduan ini bilang kalau aroma itu punya kekuatan buat menciptakan ikatan emosional. Jadi, istri yang wangi diyakini bakal ninggalin jejak yang bikin suami kangen terus sama rumah dan nyaman di dekat istrinya. Sip, pilar pertama soal indera udah. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu tentang pelayanan. Pelayanan ini isinya apa aja? Menurut buku ini, ada 2 kebutuhan utama suami yang harus dipenuhi. Keintiman dan kenyamanan di rumah. Kita bahas lebih dalam ya. Dalam pilar ini ada satu istilah kunci, yaitu jimak. Ini istilah dari bahasa Arab yang merujuk pada keintiman seksual dalam pernikahan. Nah, buku ini menggambarkannya bukan cuma sebagai aktivitas biasa, tapi sebagai kebutuhan biologis yang fundamental buat laki-laki, setara sama lapar dan haus. Cukup menarik ya cara pandangnya. Dan panduan ini juga ngasih peringatan yang cukup keras loh soal kalau istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan secara agama. Konsekuensinya disebutin gak main-main sampai melibatkan kutukan dari malaikat. Aturan ini, menurut panduan tersebut, tujuannya untuk menjaga keharmonisan. Tapi pelayanan di sini nggak cuma soal urusan intim aja, ini juga tentang gimana caranya menciptakan surga di rumah. Coba bayangin, suami pulang kerja capek-capek, terus disambut senyum. Minuman udah siap, makanan favorit juga udah ada. Suasana kayak gini yang diyakini bikin suami jadi betah banget di rumah. Oke, pilar terakhir, dan mungkin ini yang paling menarik untuk dibahas, psikologi kepatuhan. Gimana panduan ini mengatur dinamika kekuasaan antara suami dan istri biar rumah tangga harmonis? Yuk kita gali lagi. Dasar dari pilar ini adalah konsep qawwam. Apa itu qawwam? Itu istilah dari Al-Quran yang artinya pemimpin, pelindung sekaligus pemberi nafkah. Nah, panduan ini menetapkan kalau peran ini khusus buat suami dan semua aturan soal ketaatan istri itu berakar dari sini. Terus, gimana caranya si istri ini, menurut panduan ini ya, bisa memperkuat posisi suaminya sebagai pemimpin? Terjapa, buku ini ngasih beberapa taktik yang spesifik banget. Siap? Mari kita lihat. Taktik pertama, ini lumayan unik. Istri disarankan buat minta tolong suami, bahkan buat hal-hal yang sebenarnya dia bisa lakuin sendiri. Tujuannya apa? Supaya suaminya merasa dibutuhkan, merasa jadi pahlawan. Nah, ini strategi cerdas atau bukan? Silakan Anda nilai sendiri. Lanjut ke taktik kedua, simple aja sih, pujian. Ya, siapa sih yang nggak senang dipuji kan? Panduan ini bilang pujian itu ibarat bensin yang bisa memotivasi suami buat kerja lebih keras lagi. Jadi pesannya, jangan pelit-pelit pujian ya. Taktik ketiga, ini soal pengambilan keputusan. Panduan ini bilang suami itu pemegang keputusan final. Misalnya nih, mau milih sekolah anak atau beli rumah, istri boleh banget kasih masukan, tapi ketok palunya tetap di tangan suami. Ini dipercaya bisa memperkuat wibawa suami sebagai pemimpin. Oke, kita udah bahas 3 pilarnya nih. Terus buat apa sih semua ini? Apa tujuannya?
Nah, ternyata semua strategi ini nggak cuma buat kebahagiaan di dunia aja, tapi juga ada janji imbalan yang lebih besar setelahnya. Dan ternyata, tujuan utamanya itu bukan cuma soal kebahagiaan duniawi. Menurut buku ini, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan ridho Tuhan melalui ridho suami. Inilah motivasi paling tinggi yang ditawarkan. Jadi, semua pelayanan yang dilakukan istri itu dianggap sebagai ibadah. Dan puncaknya, ada janji yang luar biasa besar yang ditawarkan. Dikatakan bahwa istri yang patuh, yang menjalankan tugasnya, nanti akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Imbalan yang sangat besar tentunya. Tapi perlu diingat, ini adalah pandangan dari satu sumber ya, dan pastinya ada banyak perspektif lain di luar sana. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih yang bisa kita lihat? Kita jadi tahu gimana dalam beberapa pandangan pernikahan, hal-hal kayak pelayanan, keintiman, dan spiritualitas itu nyambung banget satu sama lain. Terlepas Anda setuju atau enggak, model ini ngasih kita satu perspektif yang unik. Menurut Anda gimana? Strategi-strategi ini masih relevan nggak ya di zaman sekarang?